Sungai Cisadane di Tangerang Selatan, Banten tercemar bahan kimia pasca kebakaran yang melanda pabrik kimia di kawasan industri Taman Tekno, Tangerang Selatan, Banten. Akibat peristiwa ini, polisi memeriksa 7 orang saksi terkait kebakaran yang terjadi. Polisi juga tengah menunggu hasil uji laboratorium forensik untuk melanjutkan proses hukum lebih lanjut. Sementara usai kejadian, Kementerian Lingkungan Hidup menyegel pabrik. Selain menyegel pabrik, Kementerian Lingkungan Hidup juga akan melakukan audit lingkungan terhadap pengelolaan pabrik kimia tersebut. Kementerian Lingkungan Hidup juga akan segera melayangkan gugatan perdata atas pencemaran yang terjadi di Sungai Cisadane. Kami akan memerintahkan pengelola kawasan untuk melakukan audit lingkungan secara presisi untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan. Gudang chemical ini di tengah-tengah hiruk-pikuk masyarakat ini tentu tidak sederhana pengelolaannya. Langkah-langkah seperti kemarin seandainya sangat proven, tentu mengalirnya jauh ke alam yang cukup luas ini bisa dicegah di kemudian hari. Untuk itu audit lingkungan akan kita mintakan sebagai bentuk sanksi administrasi paksaan pemerintah kepada pengelola kawasan juga terhadap tenan yang menyebabkan terjadinya kasus ini. BPBD Kota Tangerang bersama relawan menuang 1.500 liter cairan ekoenzim ke Sungai Cisadane di Tangerang Selatan, Banten. Cairan yang dipastikan aman ini dapat membantu menetralisir sungai dari pencemaran. Proses menuang cairan penawar ini dilakukan secara bertahap. Langkah ini dilakukan sambil menunggu hasil audit lingkungan yang diminta Kementerian Lingkungan Hidup. Tim Liputan iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindu Siang bersama saya Nata Arman. Pemirsa, Sungai Cisadane di Tangerang Selatan, Banten tercemar bahan kimia pasca kebakaran yang melanda pabrik kimia di kawasan industri Taman Tekno, Tangerang Selatan, Banten. Bahkan hingga kini pencemaran belum teratasi. Dua orang pekerja proyek di Desa Kalimas, Kecamatan Radu Dongkal, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah terjatuh setelah sebelumnya tersengat aliran listrik. Insiden ini terjadi saat kedua pekerja sedang bekerja di atas bangunan yang masih dalam tahap pengerjaan. Mas Rehan sudah mulai membaik ini bersama keluarga sama teman-teman. Mas Rehan lambaikan tangan. Udah bisa senyum, udah bisa makan bubur. Ini juga Mas Rino udah makan sama ibunya ini. Sehat-sehat ya Mas. Usai kejadian, keduanya langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Mardatilah Radu Dongkal oleh warga dengan alat seadanya. Berapa orang itu Pak? 2 orang. 2 orang. Lukanya serius nggak katanya? Lukanya nggak kelihatan. Itu apa sih Pak? Sambar petir apa setrum? Ceritanya mah itu kesetrum. Setrum. Hingga kini kecelakaan kerja tersebut masih dalam penyelidikan kepolisian. Sementara kedua korban masih dalam penanganan medis. Dari Pemalang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Pemirsa, bantuan masih terus mengalir untuk korban banjir Sumatera. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo bersama dengan Ketua Komisi 4 DPR RI Titi Soeharto mengunjungi hunian sementara asrama Haji Pinang Sori, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Kepolisian Resor Cimahi meringkus 2 remaja yang diduga pelaku pembunuhan terhadap seorang pelajar SMP. Korban sebelumnya ditemukan tewas di lahan bekas wisata Kampung Gajah, Cihideng, Parompong, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Jasad korban ditemukan oleh sekelompok orang yang tengah melakukan aktivitas penelusuran misteri malam dan menyiarkan secara langsung di media sosial. Kedua pelaku berhasil diamankan dalam waktu kurang dari 1 kali 24 jam setelah jasad korban ditemukan. Polisi menyebut motif pembunuhan dilatar belakangi rasa sakit hati karena korban ingin menghentikan pertemanan dengan pelaku. Bahwasanya motifnya secara garis besar yang perlu kami sampaikan adalah pelaku merasa sakit hati terhadap korban, di mana korban memberikan pernyataan sikap bahwa untuk menghentikan pertemanan
dengan pelaku. Sehingga itulah yang membuat akhirnya pelaku sakit hati dan akhirnya menyusul dari Garut menuju ke Kota Bandung dengan niatan memang untuk menghabisi atau membunuh korban. Berdasarkan hasil olah TKP dan visum, korban mengalami sejumlah luka akibat benda tumpul dan tajam. Saat ini kedua pelaku yang masih di bawah umur masih menjalani pemeriksaan intensif di Polres Cimahi. Akibat perbuatannya, kedua pelajar tersebut terancam hukuman maksimal penjara seumur hidup. Dari Bandung, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Pemirsa, saatnya kita simak pantauan lalu lintas pada siang ini dan kami telah terhubung dengan Brigadir Anissa di NTMC Polri yang kini berada di kawasan Simpang Kuningan. Baik, selamat siang Brigadir Anissa. Silakan dengan laporan Anda. Ya baik, terima kasih Nata dan juga selamat siang pemirsa menemani hari libur Anda dan juga aktivitas Anda pada siang hari ini. Saya Brigadir Anissa melaporkan langsung kondisi arus lalu lintas di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Bisa kita saksikan bersama untuk situasi arus lalu lintas pada siang hari ini, khususnya arus lalu lintas di jalur arteri, ini arah Cawang yang akan, maksud kami dari arah Cawang ataupun MT Haryono yang akan berbelok ke kanan mengarah ke kawasan Kuningan ataupun Menteng, terpantau sudah ada peningkatan volume kendaraan. Peningkatan volume kendaraan pada siang hari ini didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4. Kami menghimbau untuk tetap berhati-hati serta menjaga jarak aman kendaraan Anda. Dan untuk arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan berbelok ke kanan mengarah ke kawasan Tenden ataupun Pancoran, untuk arus lalu lintas pada siang hari ini terpantau relatif lancar. Ketersendatan hanya sesekali terjadi hanya menjelang traffic light saja. Begitupun untuk arah sebaliknya. Dan untuk arus lalu lintas dari arah Cawang ataupun MT Haryono yang akan mengarah ke Tenden ataupun Pancoran. Untuk maksud kami untuk siang hari ini juga terpantau dalam keadaan relatif lancar. Namun kami himbau bagi para pengendara khususnya untuk mengurangi laju kecepatan kendaraan Anda mengingat kondisi jalan yang licin karena beberapa saat lalu di kawasan ini diguyur hujan. Dan untuk arus lalu lintas dari arah Tendean ataupun Pancoran maupun Warung Buncit yang akan berbelok ke kiri ke kawasan Semanggi maupun yang akan lurus mengarah ke kawasan Kuningan maupun Menteng terpantau dalam keadaan ramai dan lancar. Kami menghimbau untuk selalu tertib berlalu lintas dan juga selalu berkonsentrasi saat berkendara guna tercipta perjalanan yang aman, nyaman, dan selamat sampai tujuan. Dan juga mengingat kondisi cuaca yang tidak menentu di kawasan DKI Jakarta, kami himbau khususnya untuk kendaraan roda 2 untuk tidak menggunakan jas hujan jenis ponco karena dapat membahayakan diri Anda pribadi maupun pengguna jalan lainnya. Dan kami himbau untuk tidak berteduh di bawah flyover karena dapat mengakibatkan penumpukan volume kendaraan dan mengakibatkan kemacetan arus lalu lintas. Dan juga kami mengimbau bagi para pengendara sebelum Anda melakukan perjalanan untuk selalu mengecek kembali. Pastikan fisik kendaraan Anda dalam keadaan yang layak dan juga pastikan kesehatan Anda dalam keadaan yang baik guna tercipta perjalanan yang aman, nyaman, dan selamat sampai tujuan. Dan untuk mengupdate bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini, kami siap melayani Anda di nomor 15669 atau juga dapat melalui SMS Center di nomor 9119. Itulah informasi pada siang hari ini dan silakan kembali ke rekan di studio. Baik, terima kasih Brigadir Anissa atas laporannya. Selamat bertugas kembali dan salam presisi.